ada Mbak Mawar itu juga yang memperparah keadaan sih. Berarti gini, saya sebelum halo. Cek. Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Hey, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam lagi. Ada saya Iksan dan Rizky seperti biasa. Dan kita akan melanjutkan cerita Kos Berhantu part 3 alias terakhir. Iya. Sedih ya, Gue, kita sudah berpisah dengan kos hantu ini. Bentar lagi kok berpisah. Iya. Ceritanya habis kok. Lah mau diperpanjang, Bo? Nggak usah. Mendatangkan berarti. Iya, makanya itu. Jangan lah. Jadi kita masuk ke episode 3. Part 3 dari Kos Berhantu atau part terakhir juga. Dari part-part kemarin lumayan epic dan juga ada pembelajaran juga di episode 2. Kalau episode 2 di part 2-nya. Kalau teman-teman belum lihat, silakan lihat dulu di part 1 dan 2-nya agar tahu ceritanya itu kos gimana sih keadaannya. Dan untuk episode terakhir part 3, apakah Rizky bersedia untuk membacakannya lagi? Tidak. Ayo ditanya bersedia atau tidak. Agak mengesalkan ya. Yuk kita bubarkan saja. Jangan. Yuk kita lanjut ke episode part 3-nya. Silakan Rizky. Oke. Halo semua. Kesempatan kali ini aku akan membacakan part selanjutnya dan terakhir untuk Kos Berhantu. Menyambung dari part sebelumnya. Menyambung dari kejadian Mbak Mawar. Beberapa bulan setelah kejadian Mbak Mawar yang dari part sebelumnya, itu Mbak Mawar akhirnya keluar dari kos. Dan tidak ada yang tahu keluar disebabkan oleh apa, karena kosnya sudah habis atau emang dari kejadian. Setelah keluarnya Mbak Mawar, kejadian ekstrim semakin lebih ekstrim lagi. Suatu hari teman kosku yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Mbak Mawar saat itu pada siang hari berlari ke kamarku dengan muka pucat. Dia mendengar di kamarnya ada suara ketukan memukul tembok dengan lumayan cukup kencang, dengan volume yang cukup kencang. Sedang di kamar yang dimaksud itu adalah kamarnya Mbak Mawar dan kamar itu sudah kosong. Karena penasaran, aku ke kamar teman kosku dan dia mempraktekkan suaranya. Diketuklah tembok itu, dan parahnya dibalaslah ketukan itu. Dan setelah itu teman kosku malam itu tidur di kamarku karena ketakutan dan tidak berani ke situ. Dan kejadian yang paling gak masuk akal adalah suatu waktu teman kosku sedang mandi. Setelah selesai mandi, dia kembali ke kamar mau berpakaian. Saat mau masuk ke kamar, ternyata kamarnya terkunci. Paniklah dia. Akhirnya dia panggil bapak penjaga kos dan diminta untuk membawakan kunci cadangan. Setelah dicoba, anehnya pintu itu tidak terkunci. Maksudnya tidak terkunci lewat kunci, tapi lewat kunci yang dikaitkan pintu. Yang dikaitkan pintu. Kami semua terdiam dan berpikir, bagaimana bisa pintu ini terkunci, tapi bukan dari kunci pintu,
tapi oleh pengait pintu, dan ini dari dalam. Akhirnya bapak kos penjaga itu memanjat jendela di depan untuk masuk ke kamar dan membuka pintu, dan benar saja pintu itu terkunci lewat pengait kunci. Dan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Dan hal tersebut menjadi titik paling tidak masuk akal yang selama ini terjadi. Dan akhirnya kami memutuskan memanggil Pak Ustadz untuk diruqyah rumah. Saat Pak Ustadz datang, dia berpesan kalau mau diruqyah rumah ini, syaratnya pemilik rumahlah yang harus meruqyah. Pemilik kos. Akhirnya diadakan ruqyah rumah. Saat acara ruqyah berlangsung, aku pergi ke belakang dan naik tangga untuk mengambil barang di atas. Saat melewati satu anak tangga, dua dari bawah, hawa dan tekanannya pengap dan panas, berbeda dengan wilayah yang lain. Asumsiku kalau itu adalah tempat bersemayamnya makhluk tersebut. Dan setelah ruqyah selesai, anak tangga itu menjadi normal. Dan Pak Ustadz bilang benar ada makhluk, dan makhluk itu merupakan makhluk yang cukup kuat karena dari semua gangguan itu disebabkan oleh satu makhluk yang bisa menyerupai makhluk lain yang menjadi ketakutan tiap orang. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu kos tersebut sudah aman. Sekian. Apa dingin ya? Berarti AC. Oh iya. Berarti udah ya. Udah. Jadi udah selesai apa namanya? Kasus enggak kasus juga sih. Kejadian di kosnya pacarmu. Iya. Udah selesai. Enggak. Sampai sekarang udah enggak ada cerita apa lagi gitu. Alhamdulillah setelah diruqyah rumah itu udah selesai. Udah. Walaupun itu rumahnya apa namanya? Tusuk sate. Udah enggak ada masalah lagi. Ya setelah pergi sih, maksudnya setelah nggak ngekos sampai akhirnya tidak ngekos itu tidak apa-apa. Tapi nggak tahu. Dari ruqyah itu sampai dia lulus udah nggak ada. Oke, alhamdulillah betul. Riz, oi, dirimu inget gak apa namanya Harry Potter? Ya. Yang Prisoner of Azkaban. Oke. Yang Profesor Lupin. Profesor Lupin itu ngajarin ke murid-murid itu loh, ada yang apa namanya lemari isinya ada satu makhluk itu bisa nyerupain ketakutan terdalamnya dari murid-murid itu. Iya. Itu kan kayak gitu tuh anunya apa namanya hantunya itu. Ya bisa. Enggak. Jadi kan dia kalau sama kita takut kalau di Harry Potter ya, di Harry Potter itu kan kita kalau takut laba-laba berarti yang makhluk di dalam lemari itu jadi laba-laba gitu kan. Apakah itu juga gitu? Enggak sih ya. Ya mungkin iya. Dengan kearifan lokal. Biasanya orang sih. Iya. Soalnya orang kalau membahas mistis-mistis, kalau enggak ya Mr. P, ya K gitu kan. Iya. Kalau ya enggak itu. Tapi kan setiap orang kan kalau ada yang melihat itu Mr. P. Tapi kok enggak, itu kayak Mr. apa. Enggak serem sih. Jadi kalau di situ berarti kan hantunya itu membingungkan orang yang melihatnya sama yang tinggal di situ. Soalnya dia bisa nyerupain beberapa wujud kan berarti. Kan orang kalau ngelihat hantu itu kan berarti ngiranya di kosan itu nggak cuma satu. Gitu. Orang ini ngelihat ini, orang ini ngelihat ini. Berarti banyak. Kan kesimpulannya banyak. Padahal itu cuma satu makhluk yang overpower gitu lah jatuhnya. Iya. Perlu
Kok rawani ya? Aku nggak berani kalau ke sana, mesti disuruh ke sana walaupun dari Rukiah pun nggak mau nonton. Iya sih. Tahu tempatnya, tahu kalau aku. Kita pernah nih ya, pernah lewat lah. Pernah lewat. Pernah main malah kadang ke. Jadi soalnya di dekat kosnya itu kosnya temanku juga. Iya sih. Juga itu. Tapi anu ya. Tadi dari ceritai sing agak epic itu pas anu itu loh. Temennya pacarku dengar suara ketukan di tembok. Itu terus dia kan lari. Dari itu kan, itu aku dengar suara ketukan di tembok, wah bedeni banget tuh. Gini. Dia kembali. Praktekkan suaranya kayak gimana? Duk dipukul lah dari balik sana. Balik duk. Itu teriak dong. Iya saya. Iya mesti ini Itu kan yang denger 2 orang kok. 2 orang pacarmu sama temennya. Di ruangan itu loh berarti gini. Tak kirain apa dia praktekinya di kamarnya pacarmu. Enggak, di kamar itu. Berarti dia di kamar mau tidur lah. Mau tidur. Itu kejadiannya siang loh. Oh itu siang. Siang. Itu siang. Terus pas itu kan pas siang dari temanku tiba-tiba lari ke kamar pacarku. Aku dengar suara. Suara apa? Suara ketukan di tembok. Terus mereka berdua ke sana ke kamar terus dipraktekin. Temen pacarku praktekin. Suaranya kayak gini loh, duk gitu loh, dipukul ke tembok. Dari balik tembok bales duk. Dan itu dia si kamarnya si temennya pacarmu ini itu letaknya di tengah yang enggak sih, depan itu loh, depan sama mata pacarmu. Kalau yang sebelah kanannya itu kamarnya Mbak Mawar tadi. Kanannya lagi udah gak ada. Kanannya nggak ada, udah buntu ya, makanya jadi kan paling pojok kamarnya Mbak Mawar tadi. Yang dengerin dari tembok antara kamarnya temennya pacarku sama kamarnya Mbak Mawar. Yang mau kutanyakan, harusnya pernah kepikiran nggak kalau itu apa namanya ketukan di tembok itu bukan dari kamarnya Mbak Mawar tapi dari sebelahnya lagi. Sebelahnya rumah nggak sih? Sebelah mana? Sebelah kanannya. Sebelah kanan kan Mbak Mawar. Sebelah kiri berarti. Kanannya Mbak Mawar, kamar sononya di kan buntu kan. Di kanannya Mbak Mawar kan buntu. Soalnya lagi rumah dong harusnya. Iya. Itu dari rumah kan bisa. Kan nggak kedengeran dong. Gimana sih suaranya? Duk gitu, tangan gitu. Kayak orang mukul tembok loh, duk. Dan itu keras ya. Itu apa anjing? Nggak tahu. Atau mereka sedang dan horornya mereka dengarnya siang-siang dan mereka berdua dengar semua kan. Dengar semua. Berarti kan valid. Ya berdua lah paling ora. Itu berarti di kos di rumah kos itu cuma mereka berdua. Yang lain ada nggak? Yang lainnya nggak ada. Itu sudah nggak ada. Kan kalau kos itu biasanya gini. Kejadian kos kayak gini itu terjadi saat nggak ada orang rata-rata. Banyak kan nggak ada orang. Pas malam kan udah kumpul semua. Kalau pas siang itu ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang paling sisanya paling 1-2 orang. 1-2-3 orang. Nggak lebih dari itu. Dan pacarku itu kalau biasanya dengar suara itu pas sendirian banget. Pas sendirian itu lebih jelas lagi. Suara? Yang di episode awal ada orang narik meja. Oh iya. Itulah. Berarti mungkin syaratnya ilmunya si hantunya itu memang harus sendiri mungkin. Iya mungkin. Kalau rame keren tapi. Rame ya enggak lah. Dengan maksud. Iya. Enggak mah. Langsung. Saya pergi Pak. Kejar lah. Kita ramean bro. Ya tidak lah. Terus tiba-tiba ada yang kesurupan. Nah itu sih malas yang paling. Ini saya pulang. Paling bikin malas kayak gitu. Saya pergi. Lemes. Dari masjid terdekat sholat. Iya sih.
ya Allah itu kos untung sampai sekarang aku ngekos cuma 1 kali doang, itu pun cuma 1 hari 2 hari. Ngapain kosan? Lah kan habis itu ada kejadian musibah lah sama teman-temanku, jadi ya udah gak jadi. Ya karena anu sih. Kalau kos itu wah, apalagi ya kos ini kos cewek kayak gini. Iya. Apalagi kos cowok loh. Yang lebih maksudnya lebih ya Harusnya cewek. lah. Maksudnya maaf lah, lebih jorok, lebih kotor gitu kan. Kan kos cowok cewek kan maksudnya ya Bersih agak bersih lah paling enggak. harusnya bersih, tapi yang nggak tahu kita. Tapi itu anu sih apa? Kayak rantaian sih. Rangkaian Kayak butterfly effect. Itu kan dari siswi SMK, terus ada Mbak Mawar itu juga yang memperparah keadaan sih. Berarti gini, saya sebelum halo cek. Enggak apa ding. Hah? Enggak apa-apa, gue nanti tak ceritain. Oke. Jadi sebelum kejadian Mbak Mawar sama Mbak Mawar ya tadi. Mbak Mawar sama SMK tadi kan. Sebelumnya gangguannya gimana? Apakah cuma tok Iya, geser-geser cuma suara-suara. Iseng lah jatuhnya. Enggak, maksudnya enggak ganggu banget gitu. Ya ganggu tapi ya cuma iseng. Enggak ekstrim lah, enggak maksudnya enggak sampai gimana gitu. Enggak. Oh sih butterfly effect itu. Ya setelah kejadian yang SMK dan lain-lain itu lebih parah. Makanya terus akhirnya kan ya nggak masuk akal itu. Teman-teman tahu kan maksudnya yang kunci pintu kayak kunci di kamar mandi lah. Ceteknya itu loh. Di gimana di ya gambarannya piye nanti bisa ditampilkan gambar aja lah. Enggak males. Kayak kunci dari dalam, teman-teman tahu kan, kayak kancingan kayak kunci tapi bukan kunci pintu, maksudnya bukan kunci pakai kunci, tapi kuncinya kayak ngeganjel pintunya biar enggak buka ngeganjel. Ya enggak sih kunci pintu tapi bentuknya geser seret kunci gitu. Geser jatuhnya ya tau lah kunci kayak kunci gembok gitu loh ya. Gembok biasa kan, buat gembok ada kalau kayak gitu. Kayak gitu. Itu paling nggak masuk akal sih. Maksudnya gini lah, kalau misalnya dari kunci ke kunci oke lah, mungkin lupa ngunci. Terus ya gimana lah, tapi kan ini kan ada effort dari tangan nih. Iya no. Dari ngangkatnya, gesernya, bawah kene, nggak mungkin terus pas coba itu terus otomatis cetek nggak mungkin. Iya no. Harus ada apa namanya tangan yang geser itu tadi, geser kuncinya tuh itu. Soalnya kalau nggak digeser gimana kuncinya? Soalnya kalau kunci pintu biasa yang ada gagangnya itu apa namanya? Dari tuh. Barang jatuh pak. Wandai dari tadi sibuk mulu. Iya tuh. Kan dari kalau pintu pintu gagang itu mungkin kemungkinan ke kunci mungkin bisa lah, maksudnya masuk akal lah, masih masuk akal. Maksudnya ke kuncinya bukan kuncinya yang tiba kan ada 2 atau itu yang buat gagangnya, buka gagangnya sama yang kunci kan. Yang kunci mungkin nggak ngunci tapi yang gagang itu macet itu mungkin nggak bisa dibuka, mungkin kan bisa. Tapi kalau itu kunci dari dalam dan di apa namanya? Aduh. Kenapa tuh? Enggak jawab. Kalau kunci dari dalam dan kunci kayak gitu kan harus ada yang kunci. Iya sih. Makanya itu bukan cuma penghuni kos, kan sampai memanggil bapak kos. Ini bukan bapak kos yang punya, tapi yang
jaga ya, maksudnya yang narii, yang anu, yang bertanggung jawab sama bertanggung jawab rumah lah. itulah. pengawas lah. Mm-mm. Itu sampai nggak percaya, maksudnya sampai mereka kok bisa ini. Akhirnya kan terus akhirnya dia panggilkan Pak Ustadz, akhirnya kan diruqyah rumah, pengajian lah jatuh ya. Gimana ya? Logikanya nggak Aku masuk. tadi kepikiran sesuatu lupa malan. Anda kebanyakan mikir cewek. Nggak ada. Sebentar. Jodohnya. Kesal saya. Apa namanya? Kalau di dalam, nggak mau nyari logikanya dulu gitu. Maling? Nggak mungkin. Nggak ada yang hilang. Nggak ada. Maksudnya ngapain gitu loh, ngunci dari dalam? Ngapain ngunci dari dalam? Kan itu enggak, oh iya. Kamarnya itu ngadep mana sih? Luar. Ngadep luar, jendelanya di luar. Nah, maksudnya jendelanya di luar, ngadep ke jalan, yang enggak. Apanya? Apanya? Kamarnya, jendelanya ngadep ke jalan, Jendelanya raya. ngadep jalan raya. Yang kamu bilang apa namanya? Tusuk sate itu. Ke arah pertigaannya itu toh. Itu siang nih tapi ya. Siang. Alibiku nggak bisa, maksudnya gitu. Nggak mungkin kalau misalnya pun dari. Maksudnya alibiku kan gini, itu kekunci pintunya, ada maling masuk. Ya. Dari jendela gitu. Jendelanya anu nggak sih? Pak apa? Nggak dia anu kan, nggak di besi gitu kan? Enggak. Nah makanya ada orang masuk dari jendela terus tiba-tiba. Tapi nggak mungkin loh toh. Sekarang kalau misalnya ada orang maling dari jendela itu kelihatan banget toh. Kayak makanya. Itu nggak mungkin. Makanya alibiku kan nggak bisa berarti loh. Terus kenapa harus dikunci? Kenapa harus dikunci? Kalau harus dikunci itu soalnya biar orang yang di luar nggak masuk. Jadi kalau kita belum selesai. Oh kayak profesional ya aku ya. Kenapa Anda otaknya maling ya? Makanya gitu. Nggak maksudnya. Sering maling ayam ya? Nggak, aku sering main game-game detektif gitu maksudnya. Nggak, bukan maling. Nggak. Jadi orang itu kalau aku bilangnya maling itu masuk lewat jendela, pintunya dikunci dari dalam. Itu biar buat ngejagain kalau ada orang masuk tiba-tiba gitu loh. Pasti maling gitu loh. Tapi mengingat kalau rumah itu di apa namanya? Tusuk sate alias di pertigaan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu jalan depannya rame loh. Nah ya. Banyak, maksudnya banyak kos, banyak kos, ada banyak orang-orang lewat. Kalau malam mungkin masih bisa. Kalau malam mungkin nggak ada orang, nggak ada orang di kamar. Terus dia masuk mungkin aja. Ini siang masalahnya. Masa pacarnya datang. Nggak mungkin ya? Nggak sih. Nggak mungkin ya. Mau apa? Rapunzel gitu? Ya bisa. Tarik gundul. Masalahnya kalau Rapunzel kasus-kasusnya ini beda lagi. Beda. Gitu. Itu nggak masuk akal, makanya terus akhirnya kan ya bisa gitu loh. Cukup. Tapi setelah berarti itu yang pemilik rumah aslinya yang punya kos aslinya yang ngeruqyah kan tadi bilangnya Pak Ustadz kan yang kalau yang bisa meruqyah kan cuma yang punya kos kan. Iya. Jadi emang dia ya habis itu udah nggak ada. Mungkin itu sekalian dipagri sih, mungkin asumsiku. Dipagri. Oh ya, dipagri dalam tanda kutip. Biar nggak ada pengganggu lain atau pengunjung lain. Pengunjung dalam artian ya. Oh iya sih, bisa sih. Oke. Apakah sudah selesai bahasan kita pada malam hari ini? Sudah sih menurut. Panjang banget, udah berapa menit ini. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat dengerin kita menceritakan cerita-cerita horor yang berpart-part ini. Untuk teman-teman yang masih ingin mendengarkan kita, silakan subscribe, nyalakan loncengnya. Terus untuk apresiasi silakan tinggalkan komen atau like untuk membuat kita lebih semangat lagi membuat video atau podcast.
Lalu Dan juga jangan, kalau misalnya kalian punya cerita yang menegangkan, yang seram, yang di luar nalar, bisa kirim di email di bawah. Nanti kita bisa bacakan. Oke, akhir kita. Saya Iksan. Saya Rizky. Selamat malam dan ingat, mereka dari mana-mana dan mereka dari dekat kita. Bye.